Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tentang kepuasan hidup. Setiap orang, saudara, setiap orang secara wajar dan manusiawi ingin mengalami kepuasan hidup. Bagaimana menjalani kehidupan ini, satu kehidupan yang menyenangkan, satu kehidupan yang menggembirakan, satu kehidupan yang membahagiakan, saudara. Kepuasan hidup itu selalu berhubungan dengan hasrat. Hasrat, keinginan, kerinduan, saudara. Hasrat juga yang membuat orang itu termotivasi. Hasrat yang membuat orang itu punya ambisi untuk maju. Hasrat yang membuat orang itu terdorong untuk meraih sesuatu, saudara. Sebenarnya yang salah bukan hasratnya. Sebenarnya yang salah bukan keinginan-keinginan kita untuk maju, untuk berhasil, untuk meraih satu cita-cita, keinginan yang lebih baik. Yang jadi masalah adalah kemana arah hasrat kita. Tuhan menjadikan manusia, saudara, untuk berkuasa mengelola alam semesta ini, saudara ya. Berkuasa, mengelola, dan menikmati alam semesta ini. Sehingga kalau Tuhan memberikan hasrat, satu keinginan, itu sesuatu yang baik. Karena dengan hasrat itu kita akan didorong untuk maju, didorong untuk aktif berusaha dalam banyak hal dalam hidup ini. Termasuk dalam meraih keinginan-keinginan kita, meraih apa yang mau kita capai. Kepada pelajar seringkali ditanamkan rajin-rajin belajar, sungguh-sungguh belajar supaya kamu nanti berhasil. Semua orang diharapkan untuk bekerja keras dalam hidup ini, khususnya pria-pria supaya nanti berhasil. Saudara, itu semua adalah bagian dari hasrat. Yang masalah bukan hasratnya, yang masalah bukan keinginannya, tetapi kemana arah hasrat itu. Arah hasratnya, arah keinginan itu kemana, saudara? Kita buka dalam Yeremia pasal 2 ayat 13. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Sudah bisa baca di depan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. 2 kali bangsa Israel, saudara, berbuat jahat dalam hidup mereka. Ada 2 arah yang mengarahkan hasrat mereka ke arah yang salah. Yang pertama, saudara, mereka mengarahkan hasratnya, kehidupannya menjauh dari Tuhan. Mereka tidak menghadap Tuhan, tidak menghampiri Tuhan, tapi justru meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, hasrat kedua, keinginan kedua yang membuat mereka juga jahat di mata Tuhan. Dan tentu ini membuat mereka tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami kepuasan hidup. Mereka, saudara, melangkahkan kakinya semau-maunya menurut pikiran mereka sendiri, menurut kebenaran mereka sendiri, bukan berdasarkan kebenaran Allah. Kalau saudara lihat konteks sejarah dalam Yeremia ini, sebenarnya bangsa Israel pada waktu itu sedang dibuang di Babelonia. Mereka mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan dalam hidup mereka karena arah hasrat mereka itu salah. Mereka bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, tapi karena arah hasrat hidup mereka itu salah, saudara, mereka menuai. Tuhan memberikan kepada kita pilihan dalam hidup ini. Tuhan memberikan kepada kita choice apa yang kita pilih. Saudara, kita bisa memilih. Tetapi kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Satu akibat konsekuensi itu akibat dari pilihan kita. Kalau pilihan kita salah, maka kecenderungan kita untuk menuai yang salah. Konsekuensi yang salah. Kalau pilihan hidup kita benar, saudara, maka konsekuensinya juga benar. Tuhan memberikan kepada kita free will, kebebasan. Ada satu statement, saudara, yang sangat
buat memberkati saya, saudara, bahwa Tuhan memberi kita satu kemuliaan, tapi juga Tuhan memberikan kepada kita satu jebakan atau bukan jebakan, istilahnya di balik kemuliaan itu ada masalah besar. Di balik kemuliaan itu ada masalah besar, maksudnya gini, Tuhan memberi kepada kita kebebasan dengan akal budi kita, dengan pilihan-pilihan kita, saudara. Tetapi saudara, kalau pilihan kita salah, itu bisa menghancurkan kita. Maksudnya di balik anugerah Tuhan, saudara, kalau kita tidak menggunakan anugerah Tuhan itu dengan baik, maka justru akan menghancurkan kita. Saudara, manusia itu punya kecenderungan untuk independen. Manusia itu punya kecenderungan untuk bebas. Memilih apa yang dia mau. Saudara, manusia punya kecenderungan, saudara, untuk semaunya sendiri. Mau-maunya. Dan itu yang sedang terjadi kepada bangsa Israel. Dan juga bisa terjadi kepada kita umat Allah. Kalau hasrat hidup kita tidak benar, saudara. Kita menjauh dari Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita mau, saudara. Maka kita akan menuai satu kehancuran. Kita akan tidak pernah mendapatkan satu kepuasan. Saudara, kita bisa meraih cita-cita kita, kerinduan kita bisa mendapatkan atau mencapai keberhasilan, kesuksesan. Tetapi saudara, keberhasilan dan kesuksesan itu tidak akan bisa membuat kepuasan yang sejati. Tidak akan pernah bisa membuat kepuasan yang sejati. Kapan kepuasan hidup yang sejati itu terjadi dalam hidup kita? Bila kita mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dia adalah sumber, kita katakan tadi saudara, di dalam Yeremia bahwa dia adalah sumber kehidupan. Dan bila kita seharusnya kembali kepada sumber kehidupan itu. Kita lihat lagi saudara dalam Matius pasal 4, ayat 4. Ya, bisa dibaca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita hidup, saudara, semata-mata untuk memuaskan diri kita berdasarkan roti, hal-hal materi, saudara, kita katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti memberi kehidupan secara jasmani. Saudara, semua orang tahu, kita semua mengerti tanpa uang kita menderita. Tanpa pencapaian hidup kita susah. Tanpa harta atau penghasilan yang memadai kita menderita. Tetapi ketika kita, saudara, mengarahkan sepenuhnya hati kita diisi oleh hasrat kepada hal-hal duniawi yang menguasai hasrat kita, menguasai keinginan kita, menguasai pikiran kita, maka itu tidak akan pernah memuaskan. Hidup itu seperti anak kecil yang terpesona ketika dia main gelembung-gelembung air sabun. Dia ambil sabun, dikocok-kocok. Kita yang usia 50 tahun ke bawah, ke atas ya. Saudara mengerti, kita mainnya dulu begitu saudara ya. Anak sekarang nggak ada lagi main gitu. Ketika kocok air sabun, saudara, lalu dikocok, ditiup dengan pipa, keluar gelembung saudara ya. Indah sekali, apalagi kalau kena sinar matahari itu ada warna-warninya. Tetapi ketika gelembung-gelembung itu dicapai, dia meletus hilang. Ketika dicapai, meletus hilang. Seperti fata morgana, dari jauh kelihatan indah, tetapi ketika didekati, kosong. Ketika kita mengarahkan kepuasan hidup kita kepada materi, kepada pencapaian, kepada kekuasaan, kepada dunia ini, zero, kosong di dalamnya saudara. Itu Alkitab yang mengatakannya. Satu ayat dikatakan bahwa uang tidak bisa memberikan kepuasan. Harta benda tidak memberi kepuasan. Saya tidak berkhotbah negatif, tidak. Kita harus bekerja keras, saudara. Kita harus termotivasi untuk berhasil. Karena dengan keberhasilan kita banyak menggunakan untuk kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita menggunakan dengan cara yang salah, atau hati kita betul-betul tercondong ke sana, maka di sanalah ada kekosongan.
Dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Justru kepuasan kita yang sejati, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ketika saudara lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran-kebenarannya, saudara jangan samakan orang yang mengerti nilai-nilai firman Tuhan dengan orang yang suka pakai ayat-ayat yang keluar dari mulutnya. Kalau hanya menggunakan ayat-ayat, saudara belum tentu dia mengerti. Firman Tuhan kekristenan tidak cukup hanya menggunakan ayat, tapi harus mengerti apa artinya ayat itu. Kita mengerti meaningnya, kita mengerti artinya, kita mengerti nilainya apa. Kalau kita nggak mengerti hanya menggunakan ayat saja, saudara seringkali salah kaprah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini Alkitab berkata, ini ayat menekan kepada kita ketika kita lapar, haus akan kebenaran. Kita rindu untuk menggali firman Tuhan, menemukan nilai-nilainya, menemukan kebenaran-kebenarannya. Sesungguhnya itulah yang akan memberi kepuasan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya saudara, sebenarnya Tuhan itu menekan kepada kita, rindulah engkau akan kebenaran. Alkitab berisi dengan janji-janji. Engkau akan berhasil, engkau akan sukacita, engkau akan bahagia. Betul, Alkitab berisi dengan janji-janji yang besar. Tapi pada sisi yang lain, Alkitab berisi kebenaran-kebenaran firman Allah, mutiara-mutiara rahasia surgawi yang perlu kita mengerti, yang perlu kita gali, yang perlu kita rindukan, saudara. Itu yang sebenarnya membuat kita itu semakin hari semakin wise, semakin bijaksana, semakin saleh dalam menjalani hidup ini, sehingga saudara kita ini akan menjadi orang, ucapan kita, kata-kata kita itu dituruti oleh orang lain. Orang akan mencari nasihat kita, hidup kita ini menjadi teladan bagi orang lain. Keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Hidup kita menjadi hidup yang damai sejahtera. Hidup kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan baik. Karena dasar kekristenan itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya tekankan kepada anak-anak muda, kekristenan sangat berhubungan dengan kesuksesan saudara. Keberhasilan sangat berhubungan dengan masa depan saudara. Masalahnya adalah saudara tidak betul-betul mau menggali firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, sehingga saudara apatis terhadap firman Tuhan, apatis terhadap gereja. Gereja nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, gereja tidak ada hubungannya dengan penghasilan, gereja tapi di luar tidak lain. Tidak saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh memperdalam kebenaran firman Tuhan, keberhasilan itu bagi Tuhan itu adalah gampang. Dan kita bisa akan berhasil, kita akan menikmati hidup ini. Alkitab berkata dengan jelas, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, energi yang peroleh dalam kehidupanku, saudara, yaitu makanan itu berbicara tentang menghasilkan satu energi yang peroleh, hasrat yang aku peroleh dalam kehidupanku, itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makananku, sumber kehidupanku adalah kebenaran firman Tuhan yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau setiap orang Kristen punya satu komitmen bahwa kebenaran itu sesuatu yang perlu kita raih dan hidup kita ini memuliakan Tuhan, seperti yang katakan Yesus, makananku itu adalah firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya untuk kemuliaannya. Maka di situ adalah kunci kepuasan hidup. Memakan makanan rohani dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Di sanalah kita akan mengalami kepuasan hidup. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan, ya, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, kita baca bersama-sama yuk ayat ini. 3, 2, 1. Engkau jalan kehidupan, ada suka berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau kita sudah menemukan jalan kehidupan, kalau kita menemukan rahasia kehidupan, saudara, maka sukacita itu akan melimpah-limpah. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saudara, saya mencoba membaca penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah, saudara. Saya mencoba untuk membaca jurnal ilmiah tentang kepuasan hidup manusia. Saudara, dari penelitian itu ditemukan bahwa orang yang dikuasai atau emosi positifnya di dalam diri orang itu, emosi positif itu mudah bersyukur, mudah mengampuni, percaya diri, nilai dirinya tinggi, saudara, itu emosi positif. Orang yang dikuasai atau emosi positifnya itu kuat, dia mudah untuk sukacita. Dia mudah untuk bahagia. Dia mudah untuk puas. Tetapi orang yang emosi negatifnya itu lebih kuat, bahkan hidupnya dikontrol oleh emosi negatif. Emosi negatif itu, saudara, suka menggerutu, suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, kalah dengan keadaan, cepat kecewa, saudara, takut yang berkelebihan, mudah tersinggung. Orang-orang seperti ini susah untuk bisa puas hidup dalam kehidupannya. Susah untuk bisa mengalami damai sejahtera. Jadi sebenarnya sumber kepuasan hidup itu dari dalam. Amin, saudara. Sehingga kalau Tuhan itu memberikan kepuasan hidup pada kita, ciri-cirinya adalah dia hidup dalam damai sejahtera. Meskipun tentunya nggak ada damai sejahtera yang sempurna, tapi damai sejahtera itu menguasainya. Lalu apa hubungannya emosi positif dengan emosi negatif? Ternyata iman Kristen, agama, itu bisa menimbulkan iman positif dan iman negatif. Saya mulai dari iman negatifnya. Ketika saudara memiliki konsep yang salah tentang agama saudara, ketika saudara menjadi orang Kristen yang tidak mengerti kekristenan saudara, saudara mengerti Tuhan yang salah, maka itu akan melahirkan emosi negatif. Contoh, menjadi orang Kristen itu seringkali hanya untuk bagaimana dia sukses, bagaimana dia berhasil. Kalau Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak menolong saya, berarti Tuhan itu enggak ada. Enggak baik, enggak suci, enggak benar. Itu emosi negatif. Kalau kekristenan hanya sekedar datang beribadah, pulangnya segar dengan pujian penyembahan, saudara. Lalu saudara kecewa dengan orang lain, itu emosi negatif. Ketika kita menjalankan kekristenan kita dengan cara yang salah, akan melahirkan emosi yang negatif. Berapa banyak orang yang meninggalkan gereja karena kecewa sama Tuhannya, karena kecewa sama hamba Tuhannya. Atau emosi negatif juga lahir dari orang-orang yang selalu, kalau sakit sedikit, oh ini hukuman dari Tuhan. Kalau ada masalah sedikit, oh ini hukuman dari Tuhan. Selalu legalistik. Agama itu sesuatu, Allah itu Allah yang selalu menghukum. Orang-orang seperti ini, saudara, dia akan melahirkan emosi negatif. Rasa bersalahnya tinggi, kekecewaannya tinggi. Tapi orang-orang yang mengerti bahwa kita seharusnya datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya dirancang untuk menyembah Dia. Untuk mencari Dia, untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Yang lain itu sebenarnya tambahan. Dan kita haus rindu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, ketika dia terus bertumbuh menjadi dewasa, akan melahirkan emosi positif. Dia mengerti nilai-nilai kekristenan.
Dia mengerti apa yang menjadi Alkitab ingin katakan. Dia mengerti tentang bahwa Tuhan ini melakukan sesuatu yang baik. Dia tahu kebenaran-kebenaran akan melahirkan emosi yang positif. Orang-orang seperti ini gampang untuk puas dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini saudara gampang untuk berubah dalam hidupnya. Sehingga kalau bisa saudara bisa bersaksi. Dulu misalnya ya. Wah mau jalan ke gereja hujan. Wah pas mau jalan hujannya reda, puji Tuhan. Dulu ada masalah berat, nggak dapat kerjaan tapi setelah dapat kerjaan, Tuhan tolong, puji Tuhan. Itu adalah pernik-pernik berkat Tuhan. Tapi semakin lama kesaksian saudara mesti semakin berubah. Semakin terpesona akan kebaikan Tuhan. Semakin terpesona bahwa Yesus itu luar biasa. Semakin bisa membedakan orang Kristen dengan yang tidak. Sehingga saudara nggak gampang untuk meninggalkan Tuhan. Saudara tidak mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Allah yang luar biasa. Yang mau mati buat saya dan saudara. Firman-firmannya itu setiap hari. Saudara mempesona saudara. Menyegarkan hidup saudara. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tetapi saudara kalau kekristenan saudara salah. Cara menghidupi kekristenan saudara salah. Akan melahirkan emosi negatif. Jangankan jemaat biasa, kalau pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kalau khotbahnya hanya sekedar ciplak, kesaksian, saudara, maaf kata, kalau tidak betul-betul saudara mendalami kebenaran firman Tuhan, maka kekayaan rohani yang dia rengkuh, kekayaan rohani yang dia gali, mutiara-mutiara yang dia peroleh sangat sedikit. Dengan kata lain, berkat-berkat rohani yang dia peroleh sedikit. Tuhan kan janjikan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kan. Tapi yang sering kali kita ingin itu berkat jasmaninya. Berkat rohaninya itu kurang. Berkat rohaninya sebatas pujian, penyembahan. Tapi kita nggak mau lebih jauh lagi mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Kepuasan yang sejati, saudara, itu dari Tuhan. Kita kerja sungguh-sungguh, kita bekerja sungguh-sungguh, kita hidup benar depan Tuhan, saudara. Maka kepuasan hidup itu adalah bagian dari buahnya. Buah kita hidup dalam kebenaran, buah kita dalam menjalankan firman Tuhan. Yang lain itu sebenarnya adalah buahnya, saudara. Hidup manusia itu juga seperti apa ya? Seperti perut. Sudah tahu perut? Semua tahu perut, punya perut ya. Ada yang nggak punya perut? Hari ini kita makan enak, saudara ya. Makan enak. Setelah makan enak, berapa menit hilang? Besok lagi cari yang lebih enak lagi. Terus setelah itu hilang. Cari lagi, setelah itu hilang. Akhirnya apa? Kenangan, enak diceritakan, tapi nothing. Gak ada apa-apa lagi. Saudara, manusia itu tidak akan pernah puas. Saudara gak akan pernah puas. Ada jemaat saya dulu di Jakarta. Wah, dia sukacita sekali punya kijang. Wah, puji itu di saksi. Luar biasa Tuhan berkat saya. Tapi gak berapa lama, ganti. Sampai akhirnya ganti Mercedes. Dia bilang, ya lebih enak. Hidup manusia seperti itu. Sudah mendapatkan yang the best, ada lagi yang the best. Sudah mendapatkan yang ada lagi yang lebih enak. Sudah mendapatkan yang baik, ada lagi yang lebih baik. Tidak akan pernah mencapai kepuasan. Kalau di dalam diri kita belum ada kepuasan yang sejati. Dan saudara tidak bisa akan menikmati hidup ini. Sudah punya istri cantik, punya suami yang baik, masih belum puas. Masih lirik kanan kiri. Sudah punya rumah meskipun kontrak. Ya pengen lebih baik boleh lagi lah. Sudah diberkati, tapi masih ingin, itu manusia. Hasrat manusia itu ingin terus dipuaskan. Tapi sampai kapan kepuasan itu? Jangan sampai menjebak saudara, akhirnya membuat saudara mati. Tetapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan siang dan malam, merindukan Tuhan terus, saudara, maka itu akan memberi kepuasan yang sejati. Meskipun belum punya rumah, dengan rumah yang ada, bisa menikmati hidup. Meskipun hidup sederhana, tapi tidak penuh dengan omelan, cacian, ketakutan, selalu mengeluh setiap hari. Meskipun mungkin sederhana. Saudara, yang Tuhan inginkan kita adalah orang-orang Kristen macam begitu.
keluarga-keluarga jemaat Tuhan GB Hope, mungkin saudara masih sederhana, dengan hidup sederhana. Marilah kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, rindukan Tuhan. Saya tuh kadang-kadang berpikir begini saudara, kasihan itu ibu ya. Dulu waktu Pak Doli, kasihan tuh Pak Doli ya, istrinya belum kenal Tuhan. Ada juga kasihan itu ibu ya, suaminya belum kenal Tuhan. Kalau dipikir terus, sudah berdoa, sudah berpuasa buat pasangan hidup, tapi nggak berubah. Karena saya berpikir, Tuhan bagaimana ini? Apakah mujizatmu tidak terjadi? Apakah engkau tidak berkuasa? Sampai akhirnya saya menemukan begini. Karena memilih pasangan dengan cara yang salah, konsekuensinya adalah hidup yang ya begitu. Tetapi tidak boleh kalah oleh keadaan. Saya katakan begini, Bapak Ibu yang memilih pasangan hidup yang salah, sudahlah. Bapak Ibu cari Tuhan sungguh-sungguh, pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Biar Tuhan bekerja buat pasangan kita. Jangan sampai kehidupan saudara kalah dengan keadaan, akhirnya Tuhan kenapa? Tuhan beban berat. Akhirnya saudara nggak bisa melayani, karena ada gereja-gereja yang suaminya belum bertobat, nggak boleh melayani. Kalau di sini masih bisa melayani saudara ya. Tapi berkhotbah belum gitu saudara ya. Masih bisa melayani, saudara bisa melayani. Cari kepuasan, bisa memberi bagi orang lain, bisa menolong orang lain, hal-hal yang positif yang sudah bisa lakukan, hal-hal yang memuliakan Tuhan sudah bisa lakukan. Biarlah orang yang saudara mungkin cintai itu, sudah kita doakan, belum bertobat juga, serahkan sama Tuhan. Kita fokuskan hati dan kehidupan kita. Saya merasakan saudara semakin tua, saya semakin senang untuk membaca, merenungkan diri, jarang keluar rumah. Lebih senang saudara di dalam. Membaca, merenungkan, menggali. Saya menemukan satu kebenaran-kebenaran semakin membuat saya itu semakin deep di dalam Tuhan. Semakin terpesona kepada Tuhan. Saya punya istri dan anak itu beda dengan saya. Saya suka baca, tapi saya orangnya nggak audio ya. Saya kalau lihat khotbah di video atau ceramah, seminar video, saya susah untuk menangkap. Tapi kalau saya membaca, saya itu cepat. Tapi kalau anak dari sisi saya itu kalau membaca nggak suka, tapi mereka suka dengerin khotbah, itu lebih nangkap. Jadi jadilah diri saudara, di mana saudara diberkati, lakukan itu. Makanya kalau istri saya mau persiapan khotbah, saudara dia buka YouTube, dengar khotbah sana, khotbah sini. Sudah maksudnya dicari kebenarannya. Anak saya juga begitu. Jadi kalau misalnya dia persiapan khotbah di kamar itu bunyi orang-orang khotbah, saudara. Tapi kalau saya persiapan di depan laptop, diam. Kalau dia bunyi sedikit berisik, aduh saya nggak bisa konsentrasi. Mungkin saudara punya pengalaman hidup atau karakteristik yang berbeda-beda. Tapi kerinduan saudara kepada Tuhan, kerinduan saudara untuk menggali kebenaran firman Tuhan, itu akan menentukan kepuasan hidup saudara. Kemana arah hasrat saudara ditujukan? Kemana saudara akan melangkah? Kemana fokus saudara itu, atau kemana isi hati saudara diisi? Ketika kita merenungkan firman, saya terlalu yakin dan percaya, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita menggali kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Amin saudara, mari tundukkan kepala.